Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sintesis senyawa anorganik dengan judul Sintesis Li2TiO3 sebagai bahan anoda baterai Li-ion dengan metode reaksi padatan. Namun sebelumnya itu, perkenalkan saya Ines Valentin Kando dengan stampuk F1C117075 jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga hasil dan pembahasan. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Zaman modern seperti saat ini, manusia selalu menginginkan sesuatu yang mudah dalam berbagai aktivitasnya, dalam bidang pengetahuan teknologi yang semakin pesat saat ini dikarenakan berbagai teknologi sangat berpengaruh dan paling diandalkan di zaman sekarang ini. Oksida dari logam transisi ini menjadi alternatif yang sangat dijanjikan. Sebagai bahan elektrokatalis, keuntungan dari golongan ini adalah berkelimpahan jumlahnya di alam, murah dan ramah lingkungan. Salah satu oksida logam yang dapat digunakan sebagai elektrokatalis untuk mereduksi oksigen adalah litium titanat atau Li2TiO3. Selanjutnya, baterai litium sekunder yang beredar di pasar saat ini disebut sebagai baterai Li-ion. Litium-ion baterai yang terdiri dari karbon atau grafit sebagai anoda. Katoda dari litium cobalt oxide. Kapasitas energi yang tersimpan dalam sebuah sistem baterai litium tergantung pada banyak ion litium yang dapat disimpan dalam struktur bahan elektrodanya, yang dapat digerakkan dalam proses charging atau pengisian dan discharging atau pada proses pemakaian, karena jumlah arus elektron yang tersimpan dan tersalurkan sebanding dengan jumlah ion litium yang bergerak. Selanjutnya, apa itu Li2TiO3 atau litium titanet? Adalah komponen anoda dari baterai litium titanet pengisian cepat. Ini sering digunakan sebagai flux karena stabilitasnya yang baik. Sintesis Li2TiO3 dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Namun demikian secara umum, Li2TiO3 dibuat dengan dua teknik, yakni yang pertama berbasis reaksi padatan atau solid state reaction, dan yang kedua berbasis reaksi kimia basah. Li2TiO3 memiliki tiga fasa, yakni alfa, beta, dan gamma. Fasa alfa Li2TiO3 adalah menstabil dan mengalami transformasi menjadi fasa beta bila dipanaskan di atas 300 derajat Celcius. Pada suhu rendah, fasa beta adalah monoklinik dengan tipe struktur menyerupai Li2SNO3. Fasa beta Li2TiO3 dapat diperoleh melalui reaksi dengan komposisi antar 47 hingga 52% mol TiO2. Selanjutnya, senyawa Li2TiO3. Di sini kita dapat melihat struktur kristal LiTiO2. Litium titanet adalah senyawa dengan rumus kimia Li2TiO3. Ini adalah bubuk putih dengan titik leleh 1325 derajat Celcius. Litium titanet adalah komponen anoda dari baterai litium titanet pengisian cepat. Ini juga digunakan sebagai aditif dalam enamel porselen dan badan isolasi keramik berdasarkan titanet, bertujuan untuk mensintesis Li2TiO3 yang dipelajari dengan proses sintesis non-stoikiometri. Li2O atau TiO2 kurang dari 1 atau 0,80 dengan metode reaksi padatan menggunakan prekursor Li2CO3 perbandingan komposisi Li2O atau TiO2 dipilih 0,80 dengan harapan membentuk fasa gamma Li2TiO3 yang memiliki konduktivitas elektrik yang tinggi. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu metode penelitian. Di sini adalah alat-alat atau karakterisasi yang akan digunakan. Yang pertama adalah SEM, yang kedua adalah Simultaneous Thermanalysis atau STA, yang ketiga High Energy Ball Milling atau HEM, dan yang terakhir X-ray diffraction atau XRD. Di sini terdapat serbuk Li2CO3 yang ditambah dengan serbuk TiO2, di mana perbandingan 0,8 dibanding 1 mol dimasukkan ke dalam vial HEM, selanjutnya ditambahkan etanol,
dimiling selama 4 jam dengan kecepatan putaran 1000 rpm. Selanjutnya, sampel kemudian diprakalsinasi dalam furnace selama 2 jam pada suhu 70 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa etanol. Selanjutnya, sampel dikalsinasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 4 jam dalam furnace dengan atmosfer udara. Dan yang terakhir, morfologi dan struktur serbuk dikarakterisasi dengan SEM dan STA. Selanjutnya, serbuk yang telah dikalsinasi. Selanjutnya segera dibuat pelet dengan tebal 2 mm dan diameter 10 mm dengan tekanan isotaktik sekitar 200 MPa. Sampel pelet berwarna putih selanjutnya disintering selama 6 jam pada suhu 1100 derajat Celcius. Hasil akhir diperoleh sampel pelet berwarna kehijauan. Struktur kristal pelet selanjutnya diidentifikasi dengan XRD. Kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu hasil dan pembahasan. Kita dapat lihat pada gambar 1, mikrogram SEM serbuk Li2CO3 ditambah TiO2 dengan perbesaran 1000 kali. Proses milling bertujuan memperkecil ukuran serbuk dan menghomogenkan campuran bahan dasar yang direaksikan. Gambar 1 menunjukkan mikrogram SEM sambil hasil sintesis yang menunjukkan gambar ukuran butir serbuk Li2CO3 ditambah TiO2 dengan ukuran butir kurang dari 5 mikrometer. Dalam aplikasinya sebagai bahan aktif anoda, ukuran serbuk yang semakin kecil akan meningkatkan densitas material dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan daya atau power capacity. Tetapi dalam proses sintesis homogenitas, campuran bahan dasar menjadi penting. Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa antara Li2CO3 dan TiO2 adalah campuran dan memiliki ukuran yang kecil untuk dapat dibuat pelet. Selanjutnya pada gambar 2, yaitu difektogram atau termograf dari serbuk Li2CO3 ditambah TiO2 setelah proses kalsinasi. Termograf pada gambar 2 menunjukkan puncak endotermis pada suhu 700 derajat Celcius tanpa disertai dengan penurunan berat yang menunjukkan fenomena peleburan atau melting. Titik lebur melting point Li2CO3 adalah 725 derajat Celcius atau 998 Kelvin. Maka puncak endotermis pada suhu sekitar 700 derajat Celcius tersebut dapat diindikasikan sebagai peleburan Li2CO3. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sisa Li2CO3 pada sampel hasil reaksi. Untuk hasil lebih menyempurnakan reaksi Li2CO3 dan TiO2 perlu pemanasan di atas suhu peleburan tersebut. Maka pada penelitian ini dilakukan pemanasan lanjut atau sintering pada suhu 1100 derajat Celcius. Berdasarkan diagram fasa Li2TiO3 pemanasan hingga 1100 derajat Celcius terhadap bahan atau Li2O tambah TiO2 dengan komposisi TiO2 sebesar 55 derajat Celcius 55% mol dapat diharapkan membentuk senyawa gamma Li2TiO3 atau Li2TiO3 berstruktur kubik. Selanjutnya pada gambar 3, pola puncak difraksi sinar X dari L2TiO3 hasil reaksi padatan pada penelitian ini A dan B oleh peneliti lainnya. Pada gambar 3A menunjukkan pola difraksi sinar X dari sampel pelet Li2TiO3 hasil sintesis dengan reaksi padatan pada penelitian ini dan hasil sintesis oleh peneliti sebelumnya seperti ditunjukkan pada gambar 3B. Hasil kedua gambar tersebut terlihat munculnya puncak difraksi dari sampel hasil sintesis gambar 3A yang selaras dengan profil puncak Li2TiO3 hasil sintesis oleh peneliti sebelumnya. Gambar B ada kesesuaian dengan data JCPDS Vileno 330831. Profil XRD hasil sintesis pada penelitian ini menunjukkan puncak utama pada sudut 2 sekitar 18 derajat dan 43 derajat yang mengindikasikan keberadaan kristal Li2TiO3 berstruktur monoklinik yaitu beta Li2TiO3 di mana sudut 18 derajat dan 43 derajat masing-masing untuk hasil nilai HKL atau 002 dan 133. Selanjutnya pada gambar 4 dapat dilihat data JCPDS untuk A LiTiO3, B Li2CO3, dan C Ti2O3 berfasa rutil.
Gambar 4 menunjukkan data JS-PDS untuk Li2TiO3 Fileno 0003308331, Li2CO3 Fileno 0002211141, dan Ti2O3 perfasa rutil Fileno 00021 1276. Dari gambar 3A dan gambar 4 dapat diketahui bahwa impuritas pada sampel hasil sintesis adalah Li2CO3. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran dengan DTA yang mengindikasikan adanya bahan prekursor Li2CO3 yang tersisa. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.